Tahu enggak pesannya Syekh Waqi? Pesannya bukan ulangi hafalanmu, rajinan baca lagi, enggak. Sekelas Imam Syafi'i dinasehatinya apa? Tinggalkan maksiat. Jadi Imam Malik itu kajiannya adalah hadis, mengimlakkan hadis. Jadi semua yang hadir ya kayak gini, bawa buku. Beliau mengimlakkan satu hadis, ditulis oleh murid-murid beliau. Nah, dari kejauhan Imam Malik melihat ada seorang santri namanya Muhammad. Santri namanya Muhammad. Muhammad ini dilihat oleh Imam Malik seperti ini caranya. Setiap Imam Malik mendikte mengimlakkan hadis, di telapak tangan ditulis. Ya. Satu hadis bahkan katanya kalau tidak salah mungkin 18 hadis. 18, 19 atau sekitar itulah, belasan hadis yang diimlakkan oleh Imam Malik saat itu. Di semuanya itu yang dilihat santri yang namanya Muhammad tadi itu ya kayak tadi. Tapi Imam Malik tidak negur. Tidak menegur. Begitu selesai majelis dipanggil, Muhammad, sini. Iya Syekh, ada apa? Kamu kok dari tadi saya lihat main-mainkan jarimu, kemudian tanganmu dicoret-coret. Kamu kok main-main di majelis saya? Katanya. Enggak wahai Imam, saya memang nulis beneran. Bahasa Ustadz Tur tuh swear, saya bener nulis. Lah mana bisa, katanya Imam Malik. Benar wahai Syekh, saya nulis. Kalau gitu coba bacakan saya semua hadis yang saya imlakkan tadi. Ternyata benar. Beliau baca tuh semua hadis-hadis yang diimlakkan oleh Imam Malik. Siapa itu santri yang namanya Muhammad? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, adik-adik sekalian. Imam Syafi'i, begitu. Saking kuat hafalannya beliau, dan itu salah satu karomah beliau. Nah makanya santri boleh, saya persilahkan tidak bawa kitab, tidak bawa buku kalau punya karomah kayak Imam Syafi'i. Ini berarti yang tidak bawa buku, tidak bawa kitab kayak Imam Syafi'i ini. Ada yang tidak bawa buku sama tidak bawa kitab. Itu syaratnya tadi. Ya harus kayak Imam Syafi'i. Nulis. Setiap saya nyampaikan, atau setiap guru-guru yang lain nyampaikan. Ya, benar nih, boleh. Ada yang tidak bawa kitab enggak? Ada. Nah, gitu. Jadi Imam Syafi'i itu luar biasa. Kuat sekali hafalannya beliau. Jadi di dalam sebuah kisah itu caranya belajar Imam Syafi'i itu cara baca beliau. Ketika baca mesti mana yang tidak beliau baca ditutup. Gitu. Cara beliau baca. Kenapa? Kalau lihat semua langsung dihafal nanti. Bahayanya yaitu tadi, kalau semua dilihat nanti agak berhamburan begitu. Makanya beliau satu baris. Sekali baca beliau hafal. Imam Syafi'i. Ada kisahnya beliau kalau berangkat dari rumah ke masjid, beliau itu mesti tutup telinga. Ditutup telinganya. Selalu itu yang beliau lakukan. Ada sahabat beliau yang nanya, "Wahai Syafi'i, ini saya lihat engkau ini kok aneh sekali. Setiap berangkat ke masjid selalu tutup telinga. Kenapa?" Nah, jawaban dari Imam Syafi'i, bahaya kalau saya buka telinga saya. Jadi semua yang orang bicarakan dari saya keluar rumah sampai saya masuk masjid itu saya hafal nanti. Saya khawatir jangan-jangan yang saya dengar itu kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, kata-kata yang Allah tidak suka, itu yang masuk ke telinga saya. Makanya saya tutup telinga, mendengar. Itu Imam Syafi'i. Kemudian pernah beliau minjam kitab Al-Muwatta kepada guru beliau, yang juga di syair itu dikatakan kalau tidak salah paman atau ayah tiri, yaitu Syekh Waqi. Sering dengar ya? Sakautu ila waqi'in su'ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Suatu ketika Imam Syafi'i itu
mengadukan lemahnya hafalan beliau. Lemah hafalan katanya beliau. Kepada siapa? Syekh beliau namanya Syekh Waki. Ada yang mengatakan Syekh Waki ini paman beliau, ada juga yang mengatakan bahwa ini ayah tiri beliau. Yang jelas Syekh beliau. Imam Syafi'i mengadukan, hafalan saya kok agak lemah ya sekarang. Pak Arsadani latarkil ma'asi. Tahu enggak pesannya Syekh Waki? Pesannya bukan ulangi hafalanmu, rajinan baca lagi, enggak. Sekelas Imam Syafi'i dinasehatinya apa? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Padahal enggak mungkin sekelas Imam Syafi'i itu bermaksiat, tapi pesan beliau apa? Tinggalkan maksiat. Kenapa? Annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ingat adik-adik sekalian, ilmu itu adalah cahaya. Cahayanya siapa? Cahayanya Allah. Dan cahaya Allah itu mustahil akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan di dalam kisah dulu dosen saya menjelaskan apa sih bentuk maksiatnya Imam Syafi'i yang disebutkan oleh beliau di sana itu. Ternyata itu adalah satu yang tidak disengaja, adik-adik sekalian. Beliau akan berangkat ke majelis taklim, di perjalanan di depan beliau ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan. Nah, beliau karena tahu ada perempuan di depan beliau, beliau menunduk. Ketika menunduk, Imam Syafi'i tidak sengaja melihat tumit perempuan tersebut. Hanya itu langsung istighfar, nunduk. Hanya gara-gara itu beliau mengatakan hafalan beliau kabur, ya bukan kabur kayak kita. Lalu bagaimana dengan santri-santri sekarang? Bagaimana dengan santri zaman sekarang yang katanya ingin mengikuti Imam Syafi'i? Loh, Imam Syafi'i kayak tadi itu kecelakaan istilahnya. Enggak sengaja. Enggak sengaja, hanya melihat giniannya doang. Lalu bagaimana dengan ya saya katakan tadi santri zaman now? Fotonya disimpan. Fotonya disimpan di mana? Di kitab tafsir. Masya Allah. Itu belum lagi kalau di rumah udah ngechat WA telat sedikit ngamuk, ya kan? Udah itu kalau udah PC dari Isya sampai lewat subuh, PC sampai merah matanya. Ya Allah, jauh, masih jauh bro, masih jauh. Masih jauh kita dengan Imam Syafi'i. Itu kelas-kelas Imam Syafi'i seperti tadi. Imam Syafi'i itu ada riwayat mengatakan umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ada yang mengatakan umur 9 tahun sudah hafal Quran. Hafal Quran. 16 tahun, 17 tahun jurumiyah masih ngeraba-ngeraba jurumiyah. Imam Syafi'i sudah hafal apa? Al-Quran. 16 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi mufti. Itu mufti. Kalau sekarang tuh MUI. Ketua MUI Imam Syafi'i. 16 tahun. Siapa 16 tahun sini? Umur kelas berapa? Kelas 2 aliyah. Ya. Kelas 2, kelas 4, ada juga kelas 3 angkat tangan tadi tuh. Si Zikril. Tuh. Nah, itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatal abrar. Nah, kisahnya beliau ya tadi. Imam Syafi'i datang ke Syekh Waki. Syekh, saya mau pinjam kitab Muwatta. Muwatta itu karangan Imam Malik. Apa namanya? Al-Muwatta. Itu kumpulan hadis. Muwatta itu tebal lah adik-adik sekalian. Tebal sekali. Kalau ini masih kalah lah. Muwatta itu tebal lah pokoknya. Enggak kayak jurumiyah intinya. Kita bandingkan Imam Syafi'i dengan imam-imaman sekarang ya. Nah, Imam Syafi'i begitu sampai Syekh Waki, Syekh, saya mau minjam kitab Muwatta. Oh, saya kasih kamu pinjam sebulan, bisa selesai baca? Imam Syafi'i nawar, oh kayaknya enggak bisa sebulan. Saya pinjam seminggu saja lah. Seminggu saja. Oh ya sudah, silakan. Malamnya ya. Malamnya Imam Syafi'i baca. Keesokan harinya datang lagi ke Syekh Waki, bawa kitab yang dipinjam, kitab Muwatta. Untuk diapain? Diserahin kembali. Loh, kamu tidak suka sama kitabnya? Bukan begitu, Syekh.
Ini sudah habis saya baca semua dan sudah saya hafal. Katanya Imam Syafi'i, satu malam yang tebal itu dihafal sama beliau. Ya, dihafal sama Imam Syafi'i. Wah, masa, katanya Syekh Waqid. Enggak percaya saya. Benar, tes saja. Ada santri yang berani gitu. Datang gue. Ustaz, saya sudah hafal jurumnya. Ah, masa baru satu malam. Benar, Ustaz. Tes saja. Ada enggak yang berani? Imam Syafi'i untuk kitab yang lebih tebal, Al-Muwatta. Benar, Syekh. Tes saja. Benar, akhirnya dites. Pokoknya bolak-balik kitab itu semua dibaca oleh Syekh Waqid. Suruh lanjutkan, disuruh jelaskan. Hafal. Ternyata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau kelas Imam Tirmizi, Imam Mahayadi apalagi. Masih ya. Kita ini masih jauh dari Imam Syafi'i. Tapi insya Allah, mana Imam Mahayadi sini? Oh, sakit. Apalagi suka sakit-sakitan begitu. Ya. Gitu. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i datang ke Madinah. Kalau tadi beliau hafal kitabnya, sekarang mau ketemu langsung sama Imam Malik. Mau ketemu langsung sama Imam Malik. Sampai di sana orang-orang, adik-adik sekalian, yang namanya Imam Malik itu wibawanya sangat tinggi. Bahkan saat itu Imam Syafi'i minta tolong kepada gubernur Madinah. Wahai gubernur, coba anterin saya ke gedengnya Imam Malik, ke rumahnya Imam Malik. Apa kata gubernur itu? Wahai Syafi'i, daripada engkau mengajak saya menghadap kepada Imam Malik, lebih baik engkau suruh saya angkat ke Gunung Uhud itu. Itu jauh lebih ringan bagi saya daripada harus ketemu dengan Imam Malik. Saking wibawanya Imam Malik. Tapi karena dipaksa oleh Imam Syafi'i, akhirnya diiyakan sama gubernur. Benar, pergi ke sana. Sampai di rumahnya Imam Malik. Imam Malik sedang berada di ruang khalwat beliau. Sedang taqarrub kepada Allah, zikir, wirid dan seterusnya. Yang nerima saat itu adalah muridnya beliau, khadimnya beliau, khidmah beliau, ya. Ada satu santri yang khidmah kepada beliau, yang mengabdikan diri kepada Imam Malik. Nah, begitu sampai di sana disambut oleh khadimnya Imam Malik. Nanya, "Ini siapa?" "Oh, nama saya Muhammad. Tujuan saya mau ngaji kepada Imam Malik." Akhirnya kembali ke ruang khalwatnya Imam Malik, murid ini. "Wahai Syekh, ada seorang pemuda namanya Muhammad, dia mau ngaji kepada engkau." "Oh, begitu. Kasih tahu pemuda itu, kalau mau ngaji sama saya, dia harus hafal Muwatta dulu, karangan saya. Kalau ndak hafal, nanti bisa salah paham, bisa tersesat." Itu katanya Imam Malik. Akhirnya keluar khadimnya beliau, ngasih tahu Imam Syafi'i. Muhammad nama beliau, ya. Masih muda lah saat itu, belum belum menjadi mufti. Disampaikan apa pesan Imam Malik pada Imam Syafi'i, bahwa harus hafal Muwatta dulu. Apa katanya Imam Syafi'i? "Tolong kasih tahu Syekh bahwa kitab Muwatta itu sudah ada di sini." Muwatta sudah ada di sini, sudah ada dihafal. Saya sudah hafal, alhamdulillah. Akhirnya datang ke Imam Malik lagi, khadimnya tadi, ya. "Wahai Syekh, katanya pemuda itu kitabmu sudah dihafal." Masa kitab saya yang setebal itu sudah dihafal? Akhirnya penasaran Imam Malik, keluar ketemu sama Imam Syafi'i. Begitu ketemu sama Imam Syafi'i, benar dites hafalannya, ternyata benar hafal, dihafal. Nah, gitu, ya. Itu caranya guru dan murid. Nah, kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik suatu ketika, sudah lama Imam Syafi'i ngaji sama beliau. Imam Malik mengatakan, diberikan uang kepada Imam Syafi'i. "Wahai Syafi'i, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilmu saya sudah habis kamu pelajari. Udah, sekarang ini saya kasih uang, cari guru yang lain. Saya sudah tidak ada yang bisa saya ajarkan lagi kepada kamu. Sudah habis ilmu saya," kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Sekarang Imam Tirmizi belum ada santri yang digitukan, ya. Coba Asrul, nih ilmu saya sudah habis ini kamu pelajarin. Coba sekarang cari ustadz yang lain, ngaji di ustadz yang lain. Jangan sudah datang ke saya lagi. Kan belum ada santri yang digitukan.
Ya, yang ada malah santrinya yang tidak ngaji. No, diundang-undang, dipanggil-panggil. Imam Syafi'i sampai Imam Malik itu kewalahan mengajar beliau, disuruh mencari guru yang lain. Ada santri yang begitu sekarang? Ada? Tidak ada atau belum ada? Belum ada. Insya Allah akan ada. Bagaimana caranya? Ikuti langkahnya Imam Syafi'i. Jelas? Ya, begitu. Nah, jadi setelah diizinkan untuk mencari guru yang lain, Imam Syafi'i juga diizinkan menjadi mufti, memberikan fatwa. Suatu ketika Imam Syafi'i ngaji. Pengajian di masjid. Beliau yang menyampaikan pengajian. Diam-diam ternyata Imam Malik ikut ngaji. Tapi supaya Imam Syafi'i tidak grogi, beliau akhirnya sembunyi di balik tiang. Ada tiang masjid biasa kan? Di sana beliau duduk mendengarkan kajian daripada Imam Syafi'i. Diikuti kajian muridnya. Waduh, ini saya mau ini nanti ada murid-murid saya ini ya, santri-santri yang di hadapan saya jadi ulama, jadi alim ulama, jadi tuan guru. Akhirnya kami sebagai guru-guru ini ikut ngaji. Jadi suatu kebanggaan bagi guru ketika muridnya lebih hebat dari gurunya. Bukan aib, bukan merasa minder, tetapi harus bangga, bersyukur. Ya, nah begitu. Nah Imam Malik begitu. Ketika mendengarkan kajian beliau nulis tuh di tembok. Tapi bab yang ini jangan diikuti karena beliau beda makom dengan kita ya. Beda makom dengan kita. Nah, Imam Malik yang beliau lakukan begitu saat kajian Imam Syafi'i. Ditulis di tembok. Ada di kitab Taqrirat Fawaidul Muhtarah itu disebutkan. Man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Ditulis di tembok. Nah, begitu kajian selesai bubar, Imam Malik juga pergi. Imam Syafi'i tidak tahu kalau gurunya hadir ngaji tadi. Nah, begitu beliau berjalan akan keluar dari masjid, apa ya? Kayak terpanggil begitu untuk menghampiri apa tadi? Tiang tempat duduknya Imam Malik itu. Begitu sampai sana ternyata benar, dibaca tulisan tadi. Man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad ibn Idris. Siapa yang mau ilmu yang berharga, maka ayo ngaji kepada Imam Syafi'i. Dipromosikan oleh guru sendiri. Ayo yang mau ilmu nahu, ya yang mau ilmu nahu ngaji sama Rendra. Yang mau ilmu fikih ngaji sama Amrullah. Yang mau ilmu fisika ngaji sama Sofyan Hamid. Ini kan belum ada. Belum ada yang dipromosikan begitu. Nah, Imam Malik mempromosikan murid beliau yaitu Imam Syafi'i. Lalu kemudian dibalas oleh Imam Syafi'i. Ya, ditulis sama Imam Syafi'i balasannya. Apa balasannya? Kalau tidak salah, makana kadzalik laulal imam laula al imam Malik katanya. Makana kadzalika laula Imam Malik, laulal Imam Malik. Kalau tidak salah seperti itu bunyi apa balasan Imam Syafi'i. Kalau tadi apa? Man arada ilman nafis fa alaihi Muhammad ibn Idris, kayak berpantun begitu. Dibalas lagi sama Imam Syafi'i. Maka kadzalik laulal Imam Malik. Tidak mungkin saya akan menjadi seperti ini kalau bukan karena jasanya Imam Malik. Masya Allah, guru sama murid saling puji. Tapi yang duluan tadi muji siapa? Gurunya muji muridnya duluan, saking alimnya muridnya. Akhirnya muridnya juga tidak lupa jasa gurunya. Sudah jadi orang hebat, sudah jadi orang besar, tidak lupa kepada jasa gurunya. Oh, saya tidak mungkin jadi seperti ini kalau bukan karena Imam Malik. Itu katanya siapa? Imam Syafi'i. Masya Allah, kalau kita baca kisahnya beliau. Makanya salah satu cara kalau kita ingin semangat kita itu tumbuh, semangat kita berkembang, semangat kita kuat, adik-adik sekalian, sering-sering dengar kisah-kisah orang yang hebat seperti ini. Ya, kalau mau semangat kita tumbuh, bahkan ketakwaan kita tumbuh, sering-sering baca kisah-kisah orang seperti ini. Ingat, Imam Hambali salah satu murid dari siapa tadi? Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini sering sekali disebut di majelisnya Imam Hambali. Imam Hambali ini orang yang sangat hebat, adik-adik sekalian. Artinya jamaah beliau banyak. Nah, Imam Hambali ini selalu saja kalau pengajian, ada satu guru saya yang sangat hebat namanya Syekh Muhammad bin Idris.
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selalu itu saja, sampai orang-orang penasaran. Termasuk anaknya Imam Hambali. Nah, suatu ketika sedang ngaji, Imam Hambali ngomong di hadapan jamaah. Para jamaah sekalian, wahai santri-santriku sekalian, hari ini kita libur ngaji. Hore kalau kita ya. Kita libur ngaji sekarang, hore. Kalau kita. Tapi saat itu Imam Hambali mengatakan kita libur ngaji sekarang. Semua sedih, sekaligus penasaran. Kok tumben sekali kita libur ngaji? Nah, apa jawaban Imam Hambali? Karena hari ini akan datang kepadaku guru yang sangat aku kagumi. Guru yang banyak memberikan pengaruh kepada hidupku, yaitu Imam Syafi'i. Semua akhirnya bahagia. Karena yang datang siapa? Guru dari guru beliau, guru-guru mereka, yaitu Imam Syafi'i. Akhirnya semua penasaran tuh, hadir. Penasaran akan gimana sih rupanya Imam Syafi'i yang diagung-agungkan sama Imam Hambali ini. Nah, akhirnya Imam Hambali menyiapkan jamuan di rumah beliau. Kemudian yang paling penasaran tadi siapa? Anak beliau. Nah, ketika sedang menunggu begitu, tiba-tiba datang orang yang sangat tua dengan baju yang ya biasa-biasa saja, tua, berpenampilan biasa begitu. Begitu dilihat oleh Imam Hambali berdiri kemudian lari menyambut orang tersebut. Anaknya heran, ini siapa ini tua-tua begini kok disambut sama bapak saya, seorang ulama besar. Ya, tapi belum mau nanya. Akhirnya dibawa ke meja makan langsung oleh Imam Hambali, orang tua tadi. Akhirnya anaknya bisik-bisik, Pak, siapa sih ini? Kan yang kita tunggu Imam Syafi'i. Di bayangannya Imam Syafi'i itu gagah dan gagah sih memang. Cuma saat itu beliau berpenampilan biasa-biasa saja. Ya. Jadi yang dibayangkan oleh anaknya seperti itu, orang yang penampilannya luar biasa. Ini siapa? Diam. Ini loh Imam Syafi'i, guru saya. Belum percaya, masa kayak gini Imam Syafi'i? Biasa sekali katanya anak beliau. Akhirnya tidak digubris sama Imam Hambali. Lalu dipersilahkan guru beliau Imam Syafi'i untuk makan. Silahkan Syekh, makan semua. Akhirnya benar adik-adik sekalian. Ketika dipersilahkan makan, Imam Syafi'i makannya lahap sekali. Tambah tidak percaya anaknya Imam Hambali itu. Karena lahap semua itu beliau makan. Ini tidak percaya saya, masa Imam Syafi'i kayak begini, katanya anak beliau. Tapi tetap itu ditahan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya adik-adik sekalian, malamnya Imam Syafi'i diberikan satu ruangan khusus. Anak ini mengetes. Ya, disiapkan makanan tuh di ruang tempat nginapnya Imam Syafi'i. Ya. Nah, begitu malam-malam yang ngintip lah begitu. Apa kira-kira yang dilakukan oleh orang tua ini, yang katanya Imam Syafi'i ini? Akhirnya benar, malam-malamnya nguping gitu. Yang kedengaran itu malah suara mecak. Tuh suara mecak. Ngunyah. Suara makan. Ini ya enggak cocok. Masa sekelas imam besar, katanya guru bapak saya, kerjaannya malam-malam begini makan terus katanya. Akhirnya udah enggak bisa ditahan lagi, enggak bisa dibendung lagi. Keesokan harinya ketika subuh, diberanikan diri nanya, wahai Pak Tua, dari kemarin maaf nih, saya belum percaya kalau Anda itu Imam Syafi'i. Tapi kata bapak saya Anda Imam Syafi'i. Tapi saya belum percaya. Ya, apalagi kemarin ketika baru datang di sini Anda makan tuh lahap sekali, kayak orang enggak pernah makan. Itu katanya anaknya Imam Hambali. Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, wahai anakku, kenapa saya makan begitu lahap? Karena saya yakin tidak mungkin bapakmu menyiapkan saya makanan yang haram. Saya yakin semua makanan di atas meja itu adalah makanan yang halal. Akhirnya saya makan semua. Oh, mulai paham dia. Mulai paham. Tapi tadi malam makan lagi, padahal sudah makan. Ya, tadi malam, tengah malam saya coba, maaf ini tadi malam saya nguping-nguping tuh, saya dengar Anda makan terus. Kapan ibadahnya? Nah,
dijawab lagi sama Imam Syafi'i. Nak, yang tadi malam kamu dengar mecak, ngunyah, itu bukan saya. Tadi malam ada kucing yang masuk. Semua makanan yang kamu siapkan di ruangan saya, itu saya kasih kucing semuanya. Jadi itu suara kucing yang makan. Ya, adapun saya setelah saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud dan seterusnya, ada satu permasalahan, ada satu hadis yang saya baca. Tahu enggak? Saya bacanya berapa kali? Saya baca satu hadis itu 40 kali. Setiap saya baca, saya mendapatkan 40 permasalahan baru. Paham maksudnya? Dari satu hadis itu saya menemukan ada 40 permasalahan. 40 permasalahan artinya ada 40 ilmu di sana yang saya dapatkan. Kalau kita misalnya sekarang baca innamal a'malu binniyat, ilmu yang kita dapatkan apa? Ilmu apa? Amal itu tergantung pada niat. Udah itu aja yang kita dapatkan. Tapi Imam Syafi'i satu hadis beliau baca, beliau mampu mendapatkan 40 ilmu, 40 kesimpulan dari hadis itu. Itu yang saya lakukan. Baru kemudian ngentek dia, baru percaya kalau itu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatal abrar. Masyaallah, ini panjang sekali.